Kan gitu ya. Banyak ya. Wah, banyak banget Bang ya. Iya. Coba seandainya untung kita dia suruh Suruh ngapalin, ngapalin cuma 25. cuma 25 aja kita nggak hafal ya. 25 aja kita Iya, iya. kagok-kagok Bang ya. Habis Nabi ini siapa ya? Kan gitu Bang ya. Nah, apalagi kalau sampai 13.000. 13.000 ya. Iya. Waduh, kelenger itu. Kita Iya. nama lo karbo mau udah kotor banget kali Bang ya. Kotor banget, oli mulu. Iya. Nah, itu makanya dibersihkan, Umpamanya, diservis, di sana sebenarnya ada bangkai tikus. Kalau kita lewat, wah, Bau bener. ya bau banget gitu. Iya, Kita juga siapa juga pada muntah yang lewat situ. Iya, Nah, iya. kita pengen muntah, kita lewat situ. Kita lewat situ. Itu bisa batal Bang, karena kita udah Sengaja tahu. ya, Sengaja. Oh, iya, Kan iya, gitu iya. larinya ya. Nah, Abang nih sebenarnya kalau pengen wudhu praktis Bang, Nah. Abang ke kolam renang. Langsung nyebur. Abang langsung nyebur. Nah, itu nggak pakai gerakan-gerakan duduk, nyuci tangan segala, cuci kaki, kumur-kumur, itu nggak perlu Bang. Nyebur ke kolam renang atau ke laut, Iya. gitu ya. Langsung niat, saya niat wudhu, menghilangkan hadas kecil. Nah, fardu kanutan, itu langsung wudhu Bang. Iya. Gitu. Itu boleh Pak Ustadz? Lah boleh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masuk malam ke-5 Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah nih kita masih seger ya Pak Ustadz ya. Benar. Begini Pak Ustadz, langsung aja nih kita Pak Ustadz ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari subscriber kita ya Pak Ustadz. Ini yang pertama mengenai penjelasan kemarin tentang puasanya Siti Maryam Pak Ustadz. Mungkin bisa didetilin lagi Pak Ustadz biar penonton kita nih nggak salah tanggap lagi Pak Ustadz tentang penjelasan kita yang kemarin gitu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz silakan. Ya, terima kasih kepada subscriber yang telah bertanya kepada kita Bang ya. Ini adalah merupakan suatu respon yang baik kan gitu ya. Betul. Malah pertanyaannya sangat baik sekali. Bagaimana sih tentang tata cara puasa, diantaranya puasanya Siti Maryam. Sebenarnya puasa ini sejak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad itu memang secara teknis itu ada perbedaan-perbedaan Bang. Nah, khusus diantaranya untuk Siti Maryam yang ditanyakan oleh rekan-rekan kita nih ya. Nah, itu ini bisa kita lihat di dalam surat Maryam ayat 26. Nah, di dalam dalam surat Maryam ayat 26 ini dikatakan fakuli washrobi waqori ainan. Nah, Siti Maryam ketika setelah melahirkan Nabi Isa itu disuruh makan dan minum dan juga hatinya supaya gembira. Waqori ainan. Nah, waqori ainan ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Bersenang-senang, bersukacita gitu Bang ya. Nah, di kelanjutan ayatnya fa imma taroyina minal basyari ahadan. Nah, fakuli. Jadi apabila Siti Maryam bertemu dengan seseorang, maka kata Allah katakan, ini nadartu lirahmani sauma. Bahwasanya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Falan ukalimal yauma insiya. Nah, jadi puasanya Siti Maryam bukannya tidak makan dan tidak minum sebenarnya Bang. Nah, malah dia disuruh makan dan disuruh minum setelah Nabi Isa dilahirkan, tetapi tidak boleh berbicara. Nah, jadi puasanya tidak boleh berbicara sebab kalau Siti Maryam yang berbicara tentang kelahirannya Nabi Isa, Nabi Isa itu kan tidak ada bapak Bang ya. Nah, dia tidak mempunyai ayah. Jadi ntar kalau Siti Maryam yang menjelaskan, oh saya begini, begitu sebagainya, orang nggak percaya Bang. Nah, jadi yang menjelaskan tentang itu Nabi Isa. Jadi itulah diantara mukjizat Nabi Isa, dia bisa bicara walaupun masih bayi. Baru dilahirin dia mau bisa ngomong Bang. Nah, itulah diantara mukjizat Nabi Isa. Nah, itu diantaranya puasanya Siti Maryam. Bisa kita lihat mundur ke belakang. Bagaimana sih puasanya Nabi Adam? Nah, puasanya Nabi Adam ini dalam 1 bulan dia puasa 3 hari Bang. Nah, jadi namanya puasa Yaumul Bid atau hari putih. Nah, hari putih ini itu kan gini Bang ya. Bulan itu
tanggal 13, 14, 15. Nah, itu disebut dengan bulan purnama, Iya, Bang, dari benar, dulu terang juga banget itu terang. biasanya, ya, Nah, ya, itu ya. kita memang disunahkan puasa sebenarnya. Makanya disebut dengan puasa Ayamul Bid. Begitu. Puasa putih kan gitu ya. Ya. Nah, itu puasa tanggal 13, 14, 15. Nah, terus dalam sejarahnya ada puasanya Nabi Nuh, puasanya Nabi Daud. Nah, kalau puasanya Nabi Daud kan dia satu hari puasa, satu hari enggak puasa. Nah, jadi kalau secara hitung-hitungan, kalau satu hari puasa, satu hari nggak puasa, kan kalau dalam 1 tahun berarti setengah tahun hitungan puasa, Bang, ya? Iya, iya. Nah, itu puasanya Nabi Nuh. Sebab dia satu hari puasa, satu hari buka, besok puasa lagi, buka lagi, seperti itu. Nah, ada, ini itu puasa Nabi Daud. Nah, dikatakan dari demikian banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu puasanya Nabi Daud lah yang terbaik. Nah, cara-caranya gitu ya. Nah, ada puasa Nabi Nuh. Nah, puasa Nabi Nuh dia puasa bisa itu puasa 40 hari 40 malam. Tuh, bayangin Bang ya. Nah, ada puasanya Nabi Musa. Nah, itu adalah merupakan teknis cara berpuasa sebenarnya, Bang. Dan untuk umat Nabi Muhammad, nah termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kan umatnya, Nabi Isa dan umat Nasrani itu diwajibkan puasa 50 hari malah, Bang. Waduh. Itu dalam 1 tahun. Iya, sebenarnya lebih panjang dari kita. Kita tahu kan bahwasanya Nabi Isa itu umurnya 33 tahun, Bang ya, sebelum dia diangkat ke Allah. Nah, yang kemudian kata orang disalib lah, diapakan gitu ya. Padahal Nabi Isa itu diangkat sama Allah kan gitu ya. Nah itu jadi macam-macam puasa ya. Macam-macam puasa, Bang. Jadi turunannya intinya puasa itu kan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah kan gitu ya. Nah, jadi sejak zaman dahulu juga puasa udah ada. Nah, makanya kan di dalam Adam ya. Iya, sejak Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 183 dikatakan jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba tuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, jadi puasa itu diwajibkan, malah kata-katanya di sini di ayat Al-Qur'an untuk mewajibkan puasa pakai kata-kata kutiba. Kutiba ini diambil dari kata kataba sebenarnya, Bang. Artinya tertulis. Nah, jadi puasa ini artinya memang sudah dicatat, ada di dalam sejarahnya. Puasa itu suatu kewajiban sejak zamannya Nabi Adam sudah ada. Jadi kita nggak perlu ngiri. Waduh, jangan-jangan kita doang nih puasa. Iya, zamannya Nabi Muhammad doang. Iya, kita nggak perlu ngiri, Bang. Zamannya Nabi yang lain udah diwajibin ternyata. Nah, seperti itu. Nah, jadi malah itu dengan saya sebutkan tadi ya, itu dengan teknisnya yang berbeda-beda. Gitu. Mungkin demikian juga halnya dengan sholat, Bang. Gitu. Mungkin boleh saya cerita, Bang ya? Nah, jadi contoh tentang sholat. Sholat itu pun diwajibkan sejak Nabi Adam. Nah, tentu dengan teknis yang berbeda-beda. Sholatnya Nabi Adam seperti ini, sholatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, contoh sholatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu meninggal kan dia berdiri, Bang. Ketika dia tongkatnya, dia kan pakai tongkat. Nabi Sulaiman itu terkenal dengan nabi paling kaya, orang paling kaya malah disebutnya ya. Nah jadi Nabi Sulaiman berdiri, nah itu ketika dia sholat, orang tahu dia meninggal ketika tongkatnya udah dirayapin. Nah, coba Bang, bayangin. Berarti kan kalau apa kayu dirayapin, kira-kira udah berapa lama tuh ya? Udah lama banget berarti ya. Udah lama, Bang. Itu orang baru tahu, oh Nabi Sulaiman udah meninggal ketika sholat. Sholatnya berdiri. Nah, itulah diantara teknis peribadatan. Nah, kalau sholatnya untuk Nabi Muhammad kan seperti yang sekarang kita lakukan ya. Sebab kata Nabi, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti bagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, bagaimana kita melihat Nabi sholat ya yang diajarkan oleh para ulama, oleh para sahabat, para nabi. Sebab saat itu sahabat melihat langsung Nabi sholat seperti ini gerakannya. Nah, dari sahabat terus ke tabiin, tabiin terus sampai ke kita, Bang. Nah, jadi inilah tata cara sholat yang diajarkan
oleh Nabi ke kita. Nah, seperti itu Bang, teknis. Itu masalah teknis sebenarnya Bang ya. Teknis ya. Pelaksanaannya. Tapi mungkin penyempurnaannya ada di Nabi Muhammad kali ya. Puasanya disempurnakan lagi di Nabi Muhammad, sholatnya juga sholat nabi-nabi sebelumnya itu ya. Penyempurnaannya di Nabi Muhammad. Iya Bang. Nah, betul. Nah, jadi seperti gini. Kalau kita melihat lebih jauh dari itu kan gini, seperti tata cara haji. Nah, tata cara haji itu kita mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kan gitu ya. Jadi makanya ada millata Ibrahim wa Musa. Sebenarnya kata-kata milah itu di sini sama juga dengan kata ad-din. Gitu ya. Kalau bahasa sekarang ad-din, dulu bahasanya milah, agama-agama juga Bang sebenarnya kan gitu. Iya sama kan gitu ya. Itu ada sinonim kata lah dalam itu ya. Nah, jadi penyempurnaan justru itu kan Nabi Muhammad adalah merupakan nabi yang terakhir yang penyempurna nabi-nabi yang sebelumnya. Kan gitu ya. Jadi jumlah nabi yang wajib kita ketahui itu kan ada 25 Bang ya. Nah, itu dari sebenarnya Allah mengangkat nabi itu 13.000 nabi. Kan gitu ya. Banyak ya. Wah, banyak banget Bang ya. Coba seandainya untung kita dia suruh ngapalin. Cuma 25. Cuma 25 aja kita nggak hafal ya. 25 aja kita kagok-kagok Bang ya. Habis nabi ini siapa ya? Kan gitu Bang ya. Nah, apalagi kalau sampai 13.000. 13.000 ya. Iya. Waduh, kelenger itu. Kita nama tetangga aja ada yang nggak hafal Bang. Apalagi nama-nama nabi yang sampai ribuan itu. Benar, nah, seperti itu Bang. Ya, siap. Lanjut nih Pak Ustadz ke pertanyaan subscriber yang selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya, tolong pencerahannya. Mengapa puasa menjadi salah satu ibadah yang mampu mengubah kualitas batin seseorang, begitu katanya Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bapak Dadang Hidayat. Bapak Dadang Hidayat. Ya, terima kasih. Salam Pak Dadang, kan gitu ya. Salam Pak Dadang ya. Sehat selalu Pak Dadang, puasanya lancar. Nah, jadi begini, puasa itu bisa mengubah karakter dan juga sifat seseorang. Karena apa? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa itu sangat banyak sekali Bang ya. Nah, seperti pada episode kita yang lalu itu kalau nggak salah episode yang ke-950-an kalau nggak salah itu Bang ya. Nah, itu juga pernah kita singgung sebenarnya Bang ya. Betul. Iya, itu diantaranya kan bahwasanya puasa ini adalah merupakan bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan penservisan. Nah, jadi sama juga kayak ini Bang, kita punya kendaraan, kita punya mobil, punya motor. Kalau udah kurang-kurang enak itu kan kita servis Bang ya. Nah, ini mobil kenapa nggak enak amat ya? Berbet-berbet lah, di bantingannya juga nggak enak. Nah, kan begitu mau nggak mau kan, wah ini kudu diservis. Nah, di servis itu berarti kan ada bagian-bagian yang kita benerin, ada bagian yang kita ganti malah kan gitu ya. Nah, demikian juga dengan sifat-sifat manusia Bang. Nah, jadi puasa ini disamakan dengan bulan penservisan. Ternyata di dalam diri kita itu banyak sekali yang udah kusut, yang udah nggak bener, yang udah kacau kan gitu ya. Nah, kotor. Kalau karbo mau udah kotor banget kali Bang ya. Kotor oli mulu. Nah, itu makanya dibersihkan, diservis, dibenerin. Nah, supaya di dalam menjalani kehidupan selanjutnya ya kita lebih baik kan gitu Bang ya. Nah, itu tadi. Nah, jadi bisa jadi mengubah Bang ya namanya. Nah, jadi kita setelah puasa ini nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa supaya kita kejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari Bang. Nah, sama seperti sholat sebenarnya Bang ya. Makanya kan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kan gitu. Nah, jadi as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat, nah itu apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan puasa Bang ya. Apalagi puasa seperti itu Bang. Siap. Lanjut nih, ada beberapa juga pertanyaan netizen nih. Iya Bang. Kalau kita nggak sengaja nyium bau gorengan terlalu dalam nih Pak Ustadz, itu batal apa enggak sih Pak Ustadz? Nah, ya, makasih. Nah, jadi gini Bang, yang namanya kita mencium aroma, mencium apapun kan gitu ya, yang
wangi-wangian yang tajam, yang apa. Nah, itu tidak membatalkan puasa, Bang. Tidak membatalkan. Nah, jadi yang membatalkan di antara yang membatalkan puasa, yaitu kan di antaranya, Bang ya, itu muntah disengaja. Nah, muntah disengaja bisa jadi gini, Bang, umpamanya, wah, di sana sebenarnya ada bangkai tikus. Kalau kita lewat, wah, Bau bener. ya bau banget gitu. Kita juga siapa juga pada muntah yang lewat situ. Nah, kita pengen muntah, kita lewat situ. Itu bisa batal, Bang, karena kita udah tahu. Sengaja. Kan gitu larinya ya. Nah, kalau hanya sekedar mencium aroma, mencium apa, itu tidak batal, Bang. Nah, malah ada ulama-ulama yang mengatakan umpamanya nih, Bang, ibu-ibu kan kalau masak tuh buat buka kan udah dicobain. Iya, kan nggak pakai dicobain biasanya ya. Iya, biasanya. Nah, jadi dengan kekhawatiran masakan dia kurang enak umpamanya. Takutnya mau bajir nanti nggak kemakan. Iya, kurang garam lah, kurang asin lah, apa kurang manis, kurang apa kan gitu, kurang sedep lah artinya. Nah, itu ulama ada yang mengatakan boleh dicicipi, tapi hanya sekedar di ujung bibir, Bang. Ujung bibir. Iya, di bibir sini kan gitu. Itu mulai kerasa sebenarnya, Bang. Nah, ini masakan, ini kayaknya sayur asem umpamanya kan gitu. Tapi nyobainnya jangan semangkok, Bang. Nah, nyobainnya cukup hanya sekedar di bibir. Nah, jadi itu kurang asin, kurang asem, kurang manis, apa kurang apa kan gitu ya. Nah, itu bisa langsung kerasa, Bang. Nah, hanya merasakan seperti itu, tapi harus dikeluarin lagi, Bang. Diludahin lah kan gitu ya. Nah, seperti itu. Boleh, Bang, itu. Boleh ya? Boleh. Berarti tidak membatalkan Tidak puasa. membatalkan puasa. Siap. Gitu. Ada lagi nih, Pak Ustadz. Kalau lagi puasa terus mimpi basah nih, Pak Ustadz, mimpi enak, lagi mimpi enak banget gitu. Itu boleh nggak, Pak Ustadz? Gimana sih kira-kira? Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya, Bang. Nah, ini banyak sekali. Netizen kan aneh-aneh. Benar, Bang. Benar. Iya. Nah, jadi memang harus kita jelasin ini begini juga, Bang. Nah, jadi apabila mimpi kita sampai keluar mani gitu, Bang ya. Nah, sampai keluar mani itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu berhubungan suami istri. Itu hubungan suami istri di siang hari. Nah, itu bukan hanya membatalkan, Bang ya. Malah itu ada kafaratnya, Bang. Itu lebih panjang lagi dah kita jelasin kan gitu ya. Nanti satu segmen itu. Iya, satu segmen kayaknya itu. Jadi pada intinya apabila mimpi basah kemudian kita sampai keluar mani kan gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, puasanya terus dilanjutkan dan tetap sah, Bang. Mandi dulu tapi Pak Ustadz ya? Ya mandi dulu, Bang. Nah, karena kan kita ntar mau sholat, mau apa. Nah, umpamanya bagaimana seandainya ini, Bang ya, anak-anak muda kadang-kadang yang sudah terobsesi dan juga nafsunya tinggi umpamanya, Bang ya. Nah, terus dia mengeluarkan sendiri. Nah, jadi apa nih? Ini juga berhubung pikir kita jelasin, Bang. Boleh. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, umpamanya anak muda nih menghayal nih, Bang ya. Ini mah bukan ngimpi, Bang. Kalau ngimpi kan udah jelas ada jawabannya ya. Nah, ini mah bukan ngimpi, tapi dengan disengaja. Sengaja maksudnya tuh dia nindihin bantal gitu ya. Nah, sampai keluar. Nah, itu pun tidak batal puasa. Nah, cuman kalau itu jadi dosa memang, Bang. Jadi dosa. Nah, dosa aja. Nah, yang diharamkan dia mengeluarkan sendiri dengan tangannya, Bang. Gitu ya. Itu batal dosa ya kan? Iya. Berlipat-lipat tuh. Nah, jadi batal mah enggak, Bang. Oh, batal enggak? Jadi enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tuh hubungan suami istri. Gitu. Nah, jadi haram, Bang. Haram. Kalau mengeluarkan dengan tangan sendiri. Jangankan yang sudah berpunya suami istri pun nggak boleh. Nah, kecuali dengan tangan istri. Itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi umpamanya jangan tangan sendiri. Umpamanya nih ya. Umpamanya nih, Bang. Istri kita kan setiap bulan ya datang bulan kan gitu, Bang ya. Ini kita nggak apa-apa, Bang, ya kita bahas agak ini sedikit ya. Dikit nggak apa-apa. Ini dalam rangka emang pikih, Bang, yang perlu kita jelasin supaya juga semuanya jelas. Nah, jadi seandainya seorang istri tidak bisa melayani suaminya lantaran sedang datang bulan. Nah, maka si istri boleh mengeluarkan sperma suaminya itu dengan tangannya atau dengan menindih tubuh si istri. Yang penting jangan dimasukkan ke dalam
barang istrinya, Bang. Nah, itu haram, Bang. Kalau sedang datang bulan atau haid, kan seperti itu. Gitu. Siap, Pak Ustadz. Lanjut nih, Pak Ustadz. Kalau kita kan banyak nih sekarang video-video mukbang, ya kan makan-makan, ya kan, yang makan-makan itu, Pak Ustadz. Itu kalau nonton 30 menit sebelum buka gitu, berkurang nggak tuh? Kira-kira pahala bahasanya. Iya. Nah, jadi kita menonton apapun, kita menyaksikan apapun, itu tidak membatalkan puasa, Bang. Nah, kecuali kita nonton sambil ngemil. Nah, di situ yang kita tonton itu lagi makan banyak itu, Bang, ya. Nah, kita ya sambil ngopi, sambil makan goreng-gorengan atau lemper tuh ya, kayak itu kita. Nah, itu batal, Bang. Itu lemper ya. Iya. Nah, itu batal. Nah, sebab jadi yang kita hanya sekadar menonton, berhayal, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang, itu mah. Malah sebenarnya gini ya, malah kan kita juga kalau udah sore, namanya kalau di istilah itu ngabuburit kali, Bang, ya. Nah, ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu kan jalan sore-sore sambil nunggu buka puasa biasanya ya. Nah, itu orang cari makanan inilah, menu ini, menu itu. Nah, supaya dia, apa sih yang dia selera nih, umpamanya. Nah, itu kan berarti ada daya hayal kita, oh makanan ini enak nih. Nah, kan kita melihat tuh pedagang tuh banyak ya, Bang, ya. Pasti kita ngelihat gitu, Bang, ya. Ada nafsu di dalam diri kita, wah makanan itu enak, makanya kita beli biasanya ya. Nah, itu nggak batal, Bang. Sama juga menyaksikan tadi, hanya sekedar menonton di tayangan-tayangan tentunya, Bang, ya. Yang mukbang segala macam. Seperti itu. Aman ya, Pak Ustadz ya. Aman. Yang penting nontonnya jangan sambil ngemil aja. Kayak mukbang apa dia ngikutin gitu ya kan. Oh, mukbang makan apa nih? Makan mie misalkan dia ngikutin. Nah, itu batal. Batal, Bang, kalau seperti itu. Gak boleh. Terus satu lagi nih terakhir nih, Pak Ustadz nih. Kalau puasa tapi belum sikat gigi gitu. Ini puasanya gimana tuh, Pak Ustadz? Nah, jadi gini, bagaimana seandainya kita udah masuk waktu puasa, Bang, ya? Artinya udah subuh lah. Sebab begini aja, kan seperti pada episode yang lalu, bahwasanya kalau imsak itu berarti hanya baru hati-hati sebenarnya, Bang, ya. Aba-aba. Masih boleh kita minum, kita makan, masih boleh kalau imsak, Bang. Nah, yang tidak boleh itu apabila sudah waktu subuh masuk. Nah, berarti itu udah lampu merah, harus berhenti bener kan gitu ya. Nah, jadi kalau ibarat lampu merah traffic light itu imsak itu baru lampu kuning. Nah, siap-siap. Nah, siap-siap nih. Bentar lagi udah mau lampu merah kan gitu ya. Nah, jadi intinya gini, apabila kita belum sikat gigi. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau masih jadi sikat giginya dengan kita pakai apa namanya, odol atau itu kan, Bang, ya. Nah, itu selagi masih sebelum duhur, nah itu memang tubuh kita masih merasa kuat. Artinya perubahan-perubahan rasa itu nggak mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga asupan-asupan, maka dibolehkan, Bang. Sebelum zuhur. Nah, kalau udah duhur sana ada ulama yang mengatakan itu makruh, gitu ya, makruh. Nah, jadi ya upayakanlah kalau sudah subuh berarti untuk menjaga itu semua, untuk ikhtiyat namanya ya. Kita kalau sikat gigi itu kita nggak usah pakai pasta, nggak usah pakai pasta gigi, Bang, ya. Nah, nggak usah pakai merek macam-macam. Air aja lah ya. Air gitu. aja kan gitu. Karena gini, karena niat puasa ini memang beda dengan niat-niat yang lainnya. Bahwasanya niat puasa ini harus dilakukan sebelum puasa, kan gitu. Sebenarnya gini, Bang, setiap sesuatu yang diperintahkan, hampir semua hukum itu ada istisnanya, itu ada pengecualiannya. Contoh gini, orang sholat aja. Sholat itu kan diwajibkan dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi itu, Bang, ya. Mulai dari berdiri, ruku, dan sebagainya. Tapi berhubung kita sakit, ya kita bisa jadi hanya duduk, hanya berbaring, hanya bisa dengan mata malah kayaknya, dengan kode-kode. Nah, itu artinya ada pengecualian. Nah, demikian juga dengan wudhu umpamanya, Bang. Nah, Abang nih sebenarnya kalau pengen wudhu praktis, Bang, Abang ke kolam renang. Langsung nyebur. Abang langsung nyebur. Nah, itu nggak pakai gerakan-gerakan duduk, nyuci tangan segala, cuci kaki, kumur-kumur, itu nggak perlu, Bang. Nyebur ke kolam renang atau ke laut, gitu ya. Langsung niat, saya niat wudhu.
menghilangkan hadas kecil. Hmm. Nah, fardu kanutan itu langsung wudu, Bang. Iya. Gitu. Itu boleh Pak Ustadz? Lah boleh. Oh, iya, Gitu. iya, Kita iya. kalau merenang di laut atau di air yang banyak lah gitu, kita bisa berendam ya. Nah, kita gerakan wudu tuh nggak usah pakai gerakan segala Tangan apa kumur-kumur. segala, ya. Nah, itu nggak perlu, Bang. Oh. Nah, itu ada pengecualian. Ada Itu diantaranya wudu aja itu ada pengecualian. Kalau itu airnya jumlahnya banyak, di atas lebih dari 2 kulah kan gitu ya. Boleh menceburkan diri. Nah, udah asal di dalam air niat, udah langsung bangun. Oh, udah niat wudu. Iya. Kalau kita punya hadas besar, 2 kali, Bang. Nyeburnya? Iya, ceburan pertama berarti menghilangkan hadas besar, niatnya ya. Nah, udah tuh. Nah, kita itu lagi baru niat wudu. Nah, jadi kita nggak malah praktis sebenarnya, Bang ya. Nah, kayak Abang nih kalau merenang ada kan gitu ya. Udah, Bang, begitu aja tiap hari. Nah, seperti itu. Itu ada pengecualian-pengecualian. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Wah, mantap malam ini. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan boleh di kolom komentar. Nanti kita bahas di sini ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah, Bang. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama kembali, Bang. Supaya bermanfaat, Bang ya. Sampai ketemu besok, Pak Ustadz. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Tetap terus saksikan Podkartar, podcastnya warga sekitar di channel kesayangan kalian. Iya, channel kesayangannya Pak Ustadz juga sebetulnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, Bang. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.